Salam salam, God lovers dimanapun saudara berada, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah barang yang rusak di mata Tuhan. Saudaraku, nats dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam Markus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legian itu, mereka pun merasa takut. Saudaraku terkasih, saudara tahu? Piring pecah, gelas retak, panci berlubang. Apakah kita mau tetap menggunakannya? Tentunya mayoritas berkata tidak ya saudara ya. Piring pecah, gelas retak, panci berlubang, semuanya dikelompokkan sebagai barang yang rusak, saudara. Ya namanya barang rusak, berarti barang itu segera dibuang ke tempat sampah gitu ya. Saudaraku terkasih, di dalam Alkitab, di Gerasa ada seorang yang kerasukan roh jahat. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di mata sesamanya, orang itu seperti barang rusak. Maka ia pun terbuang dari masyarakat. Tidak ada orang peduli lagi terhadapnya. Sungguh menarik mengetahui Yesus masih menginginkan barang rusak itu. Bersama murid-muridnya, dia menerjang ombak dan topan untuk pergi ke seberang tempat orang itu berada. Saudara bisa lihat di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai 41. Saudara bisa baca di situ. Saudaraku, bagi Yesus orang itu masih berharga. Hidupnya masih dapat dipakai untuk kemuliaan Allah. Sesudah sampai di Gerasa, Yesus memperbaiki kerusakan orang itu dengan mengusir setan-setan dari tubuhnya. Orang itu pun kembali waras. Luar biasa kan saudara? Barang yang rusak loh ya. Selanjutnya menjadi penginjil di daerah Dekapolis. Saudara bisa baca dalam ayat 20. Dalam Markus pasalnya yang kelima. Saat ini diri kita mungkin seperti barang yang rusak. Bila dipandang tampak banyak bagian yang rusak, pecah dan berlubang. Terlalu banyak kesalahan kita lakukan dan dosa kita perbuat. Tidak perlu bersusah hati saudara, karena Yesus masih menginginkan kita. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya.
sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Saudaraku terkasih, barang rusak tidak Tuhan buang. Seperti orang Gerasa menemui Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan bagian kehidupan yang rusak. Selanjutnya, memakainya bagi kemuliaannya. Tidak peduli seberapa rusaknya diri kita, ingatlah Tuhan masih menginginkan kita dan sanggup memulihkan keadaan kita. Dalam Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bahkan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena Tuhan selalu sayang kepada ciptaannya. Saudaraku terkasih, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terus menjaga kami, memelihara kami Tuhan, tidak melihat kami dari dosa-dosa kami. Engkau telah menebus setiap dosa kami Tuhan. Engkau jadikan kami barang yang rusak ini Tuhan, menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terus pakai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.